Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang keempat. Kalau tidak salah saya bro. Jadi tepatnya CMK lokal kita yang sudah berusia kurang lebih 15 hari setelah tanam. Jadi sebelum kita melakukan penyemprotan, apa-apa saja pestisida yang kita gunakan, seperti biasa kita lihat dulu perkembangan CMK kita. Jadi seperti ini ya bro keadaannya. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh pucuk-pucuk barunya, dan 1-2 sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk pecah cabang, tapi hanya beberapa saja bro. Jadi seperti ini. Oke, di rata semuanya seperti ini, tapi ada 1-2 yang sudah mulai menunjukkan pecah cabang, tapi belum seberapa. Ini tadi ambruk bro, jadi baru kita dirikan tadi malam, hujan lebat jadi dia ambruk atau roboh. Jadi seperti ini rata semua nih, kelihatan bro. Ada rumputnya di sini. Jadi kita bikin video bertujuan untuk berbagi pengalaman, saling belajar, dan kita mudah-mudahan bisa sukses bersama. Jadi kita video ini bukan semata-mata hanya bikin konten saja bro. Semoga video kita atau pengalaman kita ataupun ilmu kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan secara pribadi bisa menjadi amal ibadah bagi kita pribadi. Oke. Jadi kita tidak akan ada yang kita tutup-tutupi bro. Semuanya real apa yang kita kerjakan di lapangan. Oke. Nah ini penyisipan masih dilakukan setiap hari, walaupun semuanya sudah tumbuh, ataupun terkadang 1-2 ada yang masih kita sisip saja. Di cara kita menyisip seperti ini bro. Kalau seandainya ada yang satu kurang bagus, kita sisipkan satu tapi tidak mencabut yang satunya lagi. Jadi kita biarkan saja 2. Kalau seandainya tumbuh 2, biarkan saja lebih bagus. Kalau seandainya tumbuh 1 untuk antisipasinya. Jadi seperti itu. Itu ada juga sisipan kemarin tapi dia tumbuh kedua-duanya, tidak masalah. Jadi cara kita seperti itu. Yang seandainya bibitnya menjelang mati ataupun mau mati, kita sisip saja tanpa kita cabut. Kalau seandainya hidup kedua-duanya, alhamdulillah tidak masalah, nanti nutrisinya kita cukupi. Jadi seperti itu bro. Jadi mari lanjut saja kita lihat apa-apa saja pestisida yang kita gunakan pada penyemprotan yang keempat, kalau tidak salah saya. Oke, ini saya jelaskan. Setiap kita mau ke lahan, kita melakukan pengasapan atau menghidupkan api. Di sini satu, di sudut sana satu. Ini tujuan kita untuk mengusir dari hama-hama. Jangankan nyamuk ataupun hama, kalau seandainya kita kena asap, kita pasti minggir ya bro. Nah, seperti itu. Ini cara kita juga, setiap kita ke lahan kita hidupkan api atau bikin asap-asapan di satu sudut sini, di sini, terus di sana. Jadi 2 titik. Nah, di situ tuh. Lanjut. Nah, ini pestisida yang kita gunakan nih. Ini pestisida yang kita gunakan. Oke, terlihat bro. Pestisida yang kita gunakan ini. Yang pertama nih, sekarang kita untuk pencegahan ataupun mengatasi dari keriting. Nah di sini kita gunakan sekarang dari cap kapal terbang nih, pestisida pemberantas keriting, memberantas strep, aphids, measles, mite, mati sampai telur-telurnya. Jadi di sini ada 3 bahan aktif. Yang pertama mereknya Summit, yang bahan aktifnya Pyridaben. Terus yang kedua
Raiden, bahan aktifnya Triazopos. Terus yang ketiga Winder yang bahan aktifnya Midacloprid. Jadi semua bahan ini nanti kita aplikasikan langsung karena ini merupakan satu paket. Oke. Tapi dosisnya kita bikin 1 2 3 ini 10 ml per satu merek. Jadi Summit 10 ml, Raiden 10 ml, terus Winder 10 ml. Oke. Terus yang kedua nih fungisida kita gunakan nih. Kita lihat dulu. Fungisida yang kita gunakan nih Cabriotop, fungisida dan zat pengatur tumbuh tanaman. Kenapa kita gunakan ini? Karena di tempat kita sering hujan, musim penghujan, ini hanya untuk pencegahan. Karena fungsi dari Cabriotop ini yaitu fungisida sistemik, protektif dan kuratif. Jadi kita melindungi tanaman dari dalam dan juga menyembuhkan secara langsung. Yang bahan aktifnya sini Viraclostrobin dan Metiram. Jadi kini selain dari kita untuk pencegahan fungisida, dan kita juga mengharapkan dari zat pengatur tumbuh tanaman yang terkandung di dalam Cabriotop ini. Ini kita gunakan 1 sendok makan saja. Oke. Terus yang kedua nih Ultradap. Yang kemarin biasanya kita gunakan Cherry Grow untuk pertumbuhan. Ini sekarang kita gunakan Ultradap. Kenapa kita gunakan ini? Karena dia mengandung nitrogen 12% dan fosfor. Karena tanaman kita sudah mulai menjelang dari fase generatif atau fase berbunga. Jadi kita masih menggunakan Ultradap atau menggunakan Ultradap karena mengharapkan pertumbuhan dari nitrogen. Untuk pertumbuhan tanaman kita harapkan 12% dan juga untuk berbunga dan memperbesar batang tanaman cabai kita, yang dimana fosfat Ultradap ini mengandung 60%. Oke, ini kita gunakan 2 sendok makan saja. Terus yang terakhir sendiri ini perkat pembasah perata dan penembus. Ini kita gunakan 20 ml atau 2 tutup ini. Oke, ini tidak boleh kita tinggalkan karena ini fungsinya untuk memperkuat daya kerja pestisida semua ini yang kita gunakan dan juga melindungi dari mudahnya tercuci dari air hujan. Oke, lanjut saja bagaimana takarannya. Kita lanjut saja. Oke. Kita isi dulu 1 ember supaya pestisida kita tidak langsung ke bawah. Oke, kita isi dulu. Baru kita bikin takarannya. Yang pertama yang susah larut nih. Yang susah larut ini Ultradap. Ultradap ini kita berikan 2 sendok makan. Satu, 2. Oke, 2 sendok. Kita larutkan dulu, kita aduk. Ini cara-cara kita ya bro, tidak ada yang kita tutup-tutupi, semuanya kita jelaskan secara rinci. Terus yang kedua berupa tepung supaya cepat larut, Cabriotop. Ini kita berikan 1 sendok makan. Ini 1 sendok makan. Nah, ini lihat ha? Oke, 1 sendok makan. Terus baru kita gunakan nih. Ini kita gunakan yang pertama bindernya keras bro. Binder baru buka ini, kelihatan. Baru buka ini. Nah, oke. Bindernya kita berikan, baru buka segel. Oke.
Blendernya kita berikan 10 mili. Mili nih, 10 mili kita aduk dulu. Terus yang kedua Raiden, kelihatan Raiden, kita buka dulu. Nah, Raidennya nih masih segel. Kita berikan 10 mili juga. Nih, Raiden 10 mili. Terus yang terakhir nih Summit bahan aktif Pyridaben, ini yang berfungsi sebagai sistemik akarisida. Oke, segel. Kita berikan 10 mili juga. Ini 10 mili. Terus penembus kita kocok dulu nih, penembus. Dua 20 mili. Setelah kita aduk, baru kita masuk dalam tangki. Kita penuhkan. Kita aduk lagi. Baru kita spray ke tanaman kita. Oke. Jadi kita lanjutkan bagaimana cara kita melakukan penyepraian. Oke, lanjut.
Jadi seperti itu saja caranya ya bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Cukup sekian ya bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.